Halo, perkenalkan nama saya Brandon Amadius Prajogo dari SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga. Tentu kalian tahu dong apa itu legenda. Nah, tidak kota-kota besar saja yang mempunyai legenda. Ternyata kota Salatiga juga mempunyai legenda loh. Dan legenda tersebut tidak kalah menarik. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang legenda kota Salatiga. Selamat menyaksikan. Suatu hari hiduplah seorang adipati di daerah Semarang. Adipati tersebut bernama Ki Padanarang. Ia merupakan seorang adipati yang sangat kaya. Meskipun ia sudah menjadi adipati yang sangat kaya, ia masih suka berdagang di pasar. Ia mencari dagangannya murah di pasar, lalu menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Dengan itu dia menjadi semakin kaya dan semakin juga cintanya terhadap harta. Suatu ketika Ki Padanarang kembali ke pasar. Di sudut pasar, ia melihat seorang laki-laki penjual alang-alang yang bertopi lebar dan tidak berbaju. Setelah melihat penjual itu, Ki Padanarang berpikir untuk membeli alang-alang dari penjual tersebut guna untuk memperbaiki kandang kudanya yang rusak. Kemudian ia mendekati penjual alang-alang itu. Berapa harga alang-alang spikul ini, Paman? Ini harganya 25 keteng, Ki. Baiklah, Paman, aku mau membeli alang-alang ini. Tetapi tolong antarkan alang-alang ini ke rumahku ya. Baik, Ki. Beriringan menuju ke Kadipaten. Setelah sampai, Ki Padanarang langsung membayar ke penjual alang-alang tersebut. Karena dirasa masih kurang, maka Ki Padanarang lalu memesan spikul lagi. Baik, Ki, besok pagi akan saya antarkan. Setelah penjual itu pergi, Ki Padanarang meminta pelayannya untuk membuka ikatan alang-alang tadi. Ketika pelayannya membuka, ia menemukan uang 25 keteng di dalamnya. Uang itu langsung diserahkan ke Ki Padanarang. Ki Padanarang bingung dengan penemuan uang tersebut. Ia lalu menyadari bahwa uang tersebut ternyata milik si penjual alang-alang tadi. Tapi ia tetap mengambilnya. Lalu ia berpikir dalam hati, aku sedang beruntung ya rupanya. Membeli alang-alang tapi tidak harus membeli. Esokan harinya, Ki Padanarang lalu duduk di pendapa. Ia heran, pagi itu ternyata si penjual sudah datang. Wah, selamat pagi, Paman. Duduklah di serambi sini. Aku ingin berbicara kepadamu. Selamat pagi, Ki. Terima kasih, Ki. Rumahmu tuh sebenarnya di mana sih? Kok kamu pagi ini sudah sampai di sini? Rumah saya di Gunung Jalbakat, Ki. Oh, jauh sekali. Apakah kamu mondok di sekitar sini? Tidak, Ki. Hamba pergi setiap paginya dan pulang setiap sore harinya. Ki Padanarang tentu diam dengan sangat heran. Bagaimana tidak, penjual alang-alang tadi dari Gunung Jalbakat menuju ke Semarang lalu kembali ke sore harinya. Pekerjaan berat itu hanya dia lakukan untuk uang 25 keteng. Bahkan kemarin dia tidak membawa hasil sama sekali. Meski demikian, hatinya masih belum bergerak untuk mengembalikan uang 25 keteng yang dia temukan kemarin. Ia hanya masuk untuk mengambil uang 25 keteng sebagai pembayaran pada hari itu. Wah, terima kasih, Ki. Ya, sama-sama. Bila Ki tidak keberatan, bolehkah Abah memohon sedekah? Tanpa berkata apapun, Ki Padanarang melempar uang sekenteng ke arah penjual alang-alang itu. Uang itu jatuh di lantai dan suaranya gemercing. Si penjual alang-alang menolak pemberian dengan cara seperti itu. Abah tidak bisa menerima pemberian dengan cara kasar seperti ini. Tidak usah berlagak, Paman. Ambil saja uang itu dan bawalah pulang. Kalau hamba cinta akan harta, maka hamba tidak perlu susah-susah mencari. Dengan sekali mengayunkan cangkul hamba, hamba sudah bisa mendapatkan uang yang banyak. Ki Padanarang malah menertawakan penjual alang-alang. Apakah Ki ingin membuktikan ucapan hamba? Kalau kau bisa membuktikan ucapanmu, aku akan berguru kepadamu. Baik, saya akan membuktikannya. Ki Padanarang memerintahkan pelayannya untuk mengambil cangkul. Setelah memegang cangkul, penjual alang-alang itu mengayunkan cangkulnya ke tanah.
Ketika cangkul itu diangkat lagi, tanah di ujung cangkul itu berubah menjadi bongkahan emas. Tentu saja Kipa dan Arang merasa takjub sekaligus takut. Badannya gemetaran karena dia yakin bahwa penjual alang-alang itu bukan merupakan manusia yang biasa. Dengan tangan gemetar dan berkeringat dingin, dia membimbing masuk penjual alang-alang itu ke pendapa. Ampunilah hamba ini tuanku. Hamba bertobat dan memohon izin untuk berburu serta mengikuti tuanku. Apapun yang Tuhan katakan akan hamba turuti. Saat itu ia baru mengetahui bahwa ternyata orang yang menjual alang-alang itu adalah Sunan Kalijaga. Dia sengaja menyamar sebagai penjual alang-alang untuk menguji Kipa dan Arang. Setelah Sunan Kalijaga merasa yakin bahwa Kipa dan Arang benar-benar menyesal, maka diizinkannya dia mengikutinya. Syaratnya, dia tidak boleh membawa barang apapun saat melakukan perjalanan. Susulah aku ke Gunung Jalbakat, jalanlah terus ke selatan, dan jangan berhenti sampai kamu menemui sebatang pohon jati muda. Di sanalah kamu boleh mendirikan rumah sebagai tempat tinggal yang baru. Setelah berkata demikian, Sunan Kalijaga lenyap dari pandangan Kipa dan Arang. Cepat-cepat Kipa dan Arang menemui istri-istrinya. Dia menceritakan pengalaman menakjubkan yang baru saja dialaminya, sekaligus menyatakan niatnya untuk menyusul Sunan Kalijaga. Ternyata istri pertamanya yang bernama Nyipa dan Arang berkeras hati mau mengikutinya juga. Nyipa dan Arang mengizinkannya dengan satu syarat, yaitu istrinya tidak boleh membawa barang apapun juga, termasuk harta mereka berupa emas permata itu. Namun istrinya tidak menurut. Istrinya tidak berani mengambil resiko berpergian tanpa membawa bekal apapun. Dia juga merasa khawatir harus meninggalkan emas permata yang dimilikinya dengan jumlah yang sangat banyak itu. Maka itu ia diam-diam membawa tongkat bambu yang diisi emas dan permata untuk berjaga-jaga bila suatu saat dibutuhkan. Ketika tahu bahwa istrinya nekat membawa emas permata, Kipa dan Arang merasa kesal. Ia memilih untuk berjalan terlebih dahulu dan membiarkan istrinya di belakang. Sesampainya di sekitar daerah tinggi Gombel, Kipa dan Arang merasakan hawa yang dingin. Dia lalu menamakan daerah tersebut Ngresep, alias daerah yang dingin. Setelah berjalan lagi ke selatan, dia melihat pohon lo berbuah lebat di pinggir jalan. Tapi ketika dia mencicipinya, ternyata rasanya pahit, sehingga dia menamakan daerah itu Lopait. Selama perjalanan, Kipa dan Arang berhenti selama beberapa kali. Pada saat sampai di tempat pemberhentian ke-9, dia menamakan daerah tersebut Kesongo. Tidak begitu jauh dari Kesongo ini, Kipa dan Arang bertemu dengan dua orang penyamun. Mereka meminta ke Kipa dan Arang untuk menyerahkan semua barang yang dibawanya pada saat itu. Aku tidak membawa apa-apa. Kalau kalian mau emas, tunggulah di sini. Sebentar lagi istriku akan lewat dan dia akan membawakan emas cukup banyak. Ambillah emas itu, tetapi segera biarkan dia pergi. Emas itu cukup menjamin hidupmu sepanjang hayat. Kalau kalian nanti sudah mendapatkan emas itu, jangan kau apa-apakan istriku. Biarkan dia pergi menyusulku. Kedua penyamun itu percaya dengan Kipa dan Arang dan membiarkannya dia pergi. Tak lama kemudian Nyipa dan Arang tiba di sana. Melihat kedatangan Nyipa dan Arang, kedua penyamun itu segera menghadangnya. Tanpa perlawanan sedikit pun, keduanya berhasil mengambil emas yang dibawa Nyipa dan Arang. Sayangnya sifat jahat mereka masih ada. Meski sudah mendapat emas yang cukup banyak, mereka masih belum puas. Ternyata mereka juga menginginkan Nyipa dan Arang. Tentu saja Nyipa dan Arang sangat marah. Kok manusia merenggut sendiri seperti binatang? Seketika itu, kepala kedua penyamun berubah menjadi binatang. Penyamun yang satu berkepala kambing dan yang satu lagi berkepala ular. Tak urung Nyipa dan Arang pun merasa takut sekaligus takjub sendiri dibuatnya. Kedua penyamun itu lalu meminta ampun kepada Nyipa dan Arang dan memohon agar wajah mereka dikembalikan seperti semula. Tetapi Nyipa dan Arang tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia pun tidak tahu bagaimana hal itu dapat terjadi. Dia hanya bisa mengajak kedua penyamun itu berjalan mengikutinya, menyusul Kipa dan Arang.
Sementara itu, Ki Padanarang sudah berjalan agak jauh di depan, sampai di sebuah kali yang banyak sekali cacingnya. Lalu dia menamakan daerah tersebut Kali Cacing. Di Kali Cacing inilah ia tiba-tiba ingat dengan istrinya yang takut akan cacing. Oleh karena itu, Ki Padanarang memutuskan untuk menjemput istrinya yang masih tertinggal di belakang. Ia kaget ketika menjumpai istrinya dikawal dua orang manusia berkepala binatang. Dengan sangat cemas, Nyi Padanarang menceritakan pengalaman menakjubkan yang baru saja dialaminya kepada suaminya. Ini salah 3 orang. Istriku salah karena kamu sudah kularang membawa perhiasan, tapi kamu masih nekat juga. Kedua penyamun ini juga salah, karena kalian sudah mendapatkan emas yang banyak dari istriku, tapi kalian masih ingin lebih dari itu. Jadi ini benar-benar salah 3 orang. Sebagai peringatan atas peristiwa yang menakjubkan itu, maka tempat itu dinamain Solotigo atau Salatiga. Secara kebetulan, persis di tempat berlangsungnya percakapan itu terdapat selo, batu besar yang berjumlah 3. Bila kedua kata itu digabungkan, maka akan menjadi Solotigo, atau kata yang sangat mirip dengan Salatiga.